Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang akan dihisab terhadap hamba pada hari kiamat yaitu salatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Pertama kali yang akan dihisab nanti di hari kiamat dari seorang hamba itu adalah salatnya. Ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak yang paling pertama, haknya Allah yang paling pertama yang diminta dari kita pada hari kiamat yaitu salat kita. Sebab hak Allah Subhanahu wa taala adalah diibadahi, disembah. Akan tetapi jika berkaitan dengan makhluk, jika berkaitan dengan manusia, maka yang pertama kali yang akan diadili, yang akan diurus dan diberikan keputusan di antara manusia yaitu tentang masalah darah, tentang masalah pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima." Bahwa yang paling pertama yang akan diputuskan atau perkara yang paling pertama yang akan diselesaikan, di mana manusia akan diadili pada hari kiamat, yaitu tentang masalah darah, ad-dima, tentang masalah pembunuhan. Dan kita mendengar berita ataukah menyaksikan berita hampir setiap hari tentang begitu mudah terjadi pembunuhan dalam masalah sepele, menghilangkan nyawa orang, dalam masalah dunia, menghilangkan nyawa orang. Apakah kita tidak mengetahui bahwa sesungguhnya pembunuhan ini bukan masalah yang ringan, bukan masalah yang kecil, bukan masalah kita dipenjara lalu kemudian selesai, bukan itu. Bukan masalah bahwa kita orang Bugis kedesiri, bukan masalah ini. Bahkan hilangnya dunia ini itu lebih remeh, lebih mudah, lebih ringan, lebih enteng di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada membunuh seorang muslim. Hadis riwayat At-Tirmidzi, begitu pula An-Nasa'i. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya," hilang dunia ini, "ahwanu 'ala Allah," itu lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala, "min qatli muslimin," dari membunuh, menghilangkan nyawa seorang muslim. Apa nilainya dunia ini dibandingkan dengan nyawa seorang muslim mukmin?
dan dosa yang sangat besar serta ancaman yang sangat besar bagi orang yang menghilangkan nyawa seorang mukmin muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan," barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, "fajazauhu jahannam khalidan fiha," maka balasannya adalah neraka, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka terhadapnya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu azaban azima, dan Allah menyiapkan baginya azab yang sangat pedih. Tidak ada ancaman yang paling keras setelah kesyirikan, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, melebihi ancaman orang yang membunuh, menghilangkan nyawa seorang mukmin. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, perhatikan bagaimana ancamannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Allah murka terhadapnya, Allah melaknatnya, Allah mempersiapkan baginya azab yang begitu pedih, begitu besar pada hari kiamat. Bahkan dosa membunuh ini dideretkan, diurutkan, disandingkan setelah dosa kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun." Yaitu orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan tidak membunuh nyawa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jadi kalau masalah siri, terutama budaya kita, ini harus dihilangkan. Jika itu kemudian akan mengantarkan seseorang melakukan perbuatan atau tindakan menghilangkan nyawa orang lain, bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan hukum negara yang berlaku di tempat kita, di negara kita. Dan balasan seandainya hukum Islam yang berlaku, balasan bagi yang membunuh itu dibunuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan qisas dalam masalah pembunuhan. An-nafsu bin nafs, kalau dia menghilangkan nyawa, maka nyawanya juga dihilangkan. Bahkan ulama berselisih pendapat, apakah orang yang kemudian sudah dikisas ini selesai urusannya? Belum. Jangan menganggap bahwa hukuman atau syariat Islam yang berlaku bagi orang yang membunuh lalu kemudian dikisas, dipenggal lehernya, lalu kemudian selesai urusannya. Belum. Masih ada urusan di akhirat. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, at-tahqiq, kesimpulannya bahwa annal qatla, bahwa pembunuhan itu tata'allaqu bihi salasatu hukuk, berkaitan dengannya 3 hak. Hakul lillah, yang pertama dia harus selesaikan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala, haknya Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum, aturan tidak boleh membunuh, dan dia melanggar aturan tersebut. Lalu kemudian yang kedua adalah hakun lil maktul, haknya yang dibunuh. Kemudian yang ketiga adalah hakun lil wali, hak terhadap wali yang dibunuh. 3 hal ini dia harus selesaikan. Haknya Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia bisa bertaubat. Dengan taubat yang sebenar-benarnya, kemudian memperbanyak amal saleh, diharapkan bahwa amal saleh tersebut bisa menggugurkan dosa-dosanya. Dengan taubat yang sesungguhnya, maka kita harapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan ini memang berada dalam masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Dosa syirik Allah tidak ampuni, tapi selain daripada itu Allah bisa ampuni bagi siapa yang Dia kehendaki. Dengan taubat nasuha, betul-betul menyesali perbuatannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Tapi bagaimana dengan haknya yang dibunuh? Sedangkan dia itu sudah meninggal dunia. Tidak mungkin kemudian dia meminta maaf. Bagaimana dengan haknya yang terbunuh tersebut? Akan terbawa dan menjadi masalah besar nanti di hari kemudian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaji'ul qatilu wal maqtulu yaumal qiyamah, akan datang nanti orang yang membunuh dengan orang yang dibunuh, muta'alliqun bi ra'si sahibihi, yang membunuh ini akan membawa kepala orang yang dibunuh. Dalam riwayat lain, yaji'ul maqtul, bahwa orang yang dibunuh ini akan datang bil qatil, membawa orang yang membunuhnya. Tashkhabu audajuhu daman, di mana lehernya itu akan mengalirkan darah. Urat-urat lehernya akan mengalirkan darah. Lalu kemudian dia berkata, ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Ya Allah, coba tanya ini, kenapa dia membunuh saya? Kenapa dia menghilangkan nyawaku? Kemudian hadis riwayat yang lain, bahwa itu termasuk tindak kezaliman yang kemudian nanti akan diselesaikan di hari kemudian. Masalah besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman bahwa dosa-dosa yang lain bisa Allah ampuni kecuali dua hal ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzambin asallahu an yaghfirahu, setiap dosa diharapkan Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuninya kecuali seseorang yang yamutu musyrikan, meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, au mu'minun yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Kemudian yang kedua yang sangat dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya, yaitu seorang mukmin yang kemudian membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Bukan masalah yang mudah menghilangkan nyawa orang lain. Jangankan seperti itu, membunuh diri sendiri, bunuh diri itu diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini sementara. Apa yang kita perjuangkan sampai kemudian menghilangkan nyawa orang lain adalah sesuatu yang rendah, yang hina, sesuatu yang kemudian kita akan tinggalkan, sesuatu yang kemudian kita akan sesali nanti di akhirat. Orang membahasakan sekarang dengan gelap mata. Apa yang kita pikirkan tentang dunia ini, sampai kapan kita akan hidup? Tinggalkan dunia. Jika seandainya dunia itu akan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, pikirkan tentang akhirat kita. Pikirkan tentang tanggung jawab nanti di akhirat terhadap apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pentingnya kita menuntut ilmu. Sebab kalau ilmu yang tidak ada, maka jelas seseorang itu akan berada di dalam kesesatan.
harus menuntut ilmu, harus mengetahui tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kita harus mengetahui tentang apa haknya Allah Subhanahu wa taala, apa kewajiban kita sebagai seorang hamba. Kita harus mengetahui apa haknya orang lain terhadap kita dan apa kewajiban kita. Kita harus menuntut ilmu. 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari ilmu akidah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hukumnya wajib. Tidak ada uzur bahwa saya ini sudah tua, bahwa saya ini sibuk, bahwa saya ini tidak tahu membaca, bahwa saya ini orang awam dan seterusnya. Tidak. Semuanya harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, seperti salat. Ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Kita orang awam, kita penuntut ilmu atau bukan penuntut ilmu, kita sibuk atau tidak sibuk, apapun pekerjaan kita, apapun latar belakang kita, ketika kewajiban itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan, maka kita harus laksanakan. Tidak ada uzur. Kita tidak salat, kita tidak puasa padahal kita mampu. Kita tidak mengeluarkan zakat padahal kita mampu. Kita tidak melaksanakan haji padahal kita mampu. Maka itu adalah ilmu yang harus kita pelajari. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tentang adab dan akhlak. Tidak peduli apa latar belakang kita, tidak peduli apa pekerjaan kita, tidak peduli apa kesibukan kita, intinya kita harus menjadi seorang muslim, mukmin yang baik akhlaknya, yang bagus adabnya. Adapun setelah itu ilmu-ilmu yang lain, menghafal Al-Quran, belajar bahasa Arab, ilmu tentang ini dan itu ilmu yang kita pelajari setelah kita mempelajari ilmu-ilmu yang wajib ini. Mudah-mudahan setelah ini mengenal Allah Subhanahu wa taala, mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita dan apa yang Allah wajibkan terhadap kita kepada sesama makhluk, kita bisa mempelajarinya ya dengan fokus mencari guru, mencari tempat-tempat belajar yang kita bisa bersemangat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina, tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan.